Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan riset operasi, di mana kita masih melanjutkan dengan implementasi dari metode Simplex dengan kasus yang berbeda. Nah, ini merupakan implementasi atau contoh yang kedua ya, bagaimana kalau kita akan menyelesaikan pemrograman linear menggunakan metode Simplex. Nah, misalkan kita diberikan permasalahan pemrograman linear, bentuknya yaitu adalah minimum F sama dengan negatif 3x1 dikurangi 2x2, kendalanya adalah x1 dikurangi x2 kurang dari sama dengan 1, kemudian 3x1 dikurangi 2x2 kurang dari sama dengan 6, variabel non negatifnya adalah lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ketika kita akan menerapkan menggunakan metode Simplex, ya, maka langkah yang kita lakukan pertama pastinya kita akan membentuk dulu ya menjadi pemrograman linear bentuk standar. Nah, bentuk standar itu merupakan fungsi tujuan adalah minimum kan gitu ya. Karena di soal itu sudah minimum, maka kita tidak perlu melakukan transformasi banyak. Nah, artinya fungsi tujuan tetap yaitu minimum F sama dengan negatif 3x1 dikurangi 2x2, dan kendalanya karena tadi semuanya kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel slack. Kendala pertama kita tambahkan dengan S1, kendala kedua akan kita tambahkan dengan S2, sehingga sama dengan adalah 1 dan sama dengan 6 untuk kendala kedua. Nah, variabel non negatifnya yaitu X1, X2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kemudian dari bentuk standar kanonik akan kita bentuk menjadi bentuk kanonik. Yang awalnya tadi kan masih bentuk standar saja. Nah, sekarang akan kita rubah menjadi bentuk standar kanonik. Nah, caranya adalah untuk kendala 1 dan kendala 2 kita tulis sama, dan untuk fungsi tujuan itu kita rubah atau kita pindahkan F-nya. Ya, karena nanti ketika kita proses untuk menentukan kolom kunci itu kan berdasarkan dari koefisien yang paling negatif gitu. Sehingga di sini kan posisinya sudah negatif. Jadi biarkan untuk yang F-nya kayak gitu. Jadi F tinggal kita pindahkan ruas, bukan yang min 3x1 dikurangi 2x2 yang kita pindah ruas, tapi F-nya yang kita pindah ruaskan. Sehingga min 3x1 dikurangi 4x2 ditambah F-nya kita pindah ruas berubah menjadi min F sama dengan 0. Kan gitu. Di mana variabel basisnya yaitu adalah S1, S2, dan min F. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk standar kanonik, kemudian langkah ketiga kita implementasikan ya ke dalam bentuk tabel Simplex-nya. Nah, caranya ya kita tentukan dulu ya variabel basisnya siapa, yaitu S1, S2, dan min F. Kemudian variabelnya ada siapa saja, X1, X2, S1, dan S2. Kemudian min F sama BI ya. Kemudian nanti yang kita lakukan adalah rasio juga. Tapi di sini kita inputkan seluruhnya dulu pada kendala pertama, kendala kedua, dan baris min F. Ya, kita inputkan semuanya. Nah, kemudian dari sini langkah ketika kita akan melaksanakan ya atau mengimplementasikan algoritma Simplex, langkah pertama adalah tentukan tabel dari Simplex ini ya, tentukan kolom kunci dahulu. Nah, kolom kuncinya adalah kita pilih pada baris min F itu yang paling negatif. Artinya paling negatif berarti min 3. Nah, min 3 ini merupakan kolom kunci, jadi X1 adalah kolom kunci dan X1 menjadi variabel masuk. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita akan menentukan namanya baris kunci biar seimbang ya. Karena setelah kita menemukan kolom ya harus ditemukan barisnya dong, kan gitu. Nah, caranya adalah kita mencari rasio dulu. Rasio itu adalah BI dibagi dengan angka yang berada pada kolom kunci. Kolom kunci tadi kan X1, sehingga BI-nya kan 1 dibagi dengan 1 dapatnya 1, kemudian 6 dibagi dengan 3 dapatnya adalah 2. Nah, kita bandingkan. Rasio yang paling kecil mana? Pastinya 1. Ini merupakan rasio yang paling kecil. Karena rasio paling kecil 1, maka baris yang
berkaitan dengan 1 ini merupakan adalah baris kunci, atau S1 ini merupakan baris kuncinya. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu angka 1 ini merupakan angka kunci dan nanti disebut dengan angka pivot, kan gitu ya. Setelah kita menemukan angka pivot, barulah kita boleh melakukan operasi reduksi pivot. Nah, di mana operasi reduksi pivot ini harus merubah angka kunci kan menjadi 1 gitu. Nah, tapi kebetulan di sini angkanya sudah 1, maka tidak perlu diapa-apakan gitu. Karena sudah 1, maka tinggal mengenolkan yang lain pada kolom tadi. Artinya, kita akan mengenolkan 3 dan akan mengenolkan min 3. Caranya, 3 ini biar 0 bagaimana? Berarti nanti baris kedua kita kurangkan dengan 3 dikalikan baris pertama. Sedangkan untuk baris ketiga, berarti baris ketiga kita tambahkan dengan 3 dikalikan baris pertama. Nah, setelah kita evaluasi ya, kita lakukan operasi seperti biasa, perkalian pengurangan kayak gitu ya, maka akan kita dapatkan iterasi kedua. Nah, di mana iterasi kedua ini variabel masuk sudah akan menggantikan variabel keluar S1. Maka S1 akan berubah menjadi X1. Nah, kemudian dari sini akan kita cek ya, apakah pada baris min F ini masih ada yang bernilai negatif. Ternyata masih ada, yaitu min 5. Maka kolom kedua atau kolom X2 ini akan menjadi kolom kunci. Dari kolom kunci akan bisa kita tentukan baris kunci melalui rasio gitu ya. Rasio ini adalah nilai kanan atau BI-nya ini kita bagi dengan angka yang ada pada kolom kunci. Nah, sehingga 1 dibagi dengan min 1, ingat rasio tidak boleh negatif. Sehingga 1 dibagi min 1 kan harusnya dapatnya negatif 1. Tapi rasio itu harus positif, maka kita anggap rasionya tidak ada. Kemudian 3 dibagi dengan 1 dapatnya 3. Dengan demikian kita akan memilih rasio 3 dan yang berkaitan dengan angka 3 ini adalah S2. S2 ini merupakan baris kedua menjadi baris kunci, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci disebut angka kunci. Ternyata 1 dan 1 ini akan kita sebut dengan angka pivot. Nah, dari angka pivot akan kita lakukan operasi reduksi pivot. Nah, operasi reduksi pivot harusnya kan merubah angka kunci menjadi 1, gitu kan ya. Ternyata kebetulan lagi kita mendapatkan angka kuncinya 1, maka biarkan. Artinya kita tidak perlu mengapa-apakan. Nah, karena angkanya sudah 1, maka kita akan mengenolkan yang lainnya. Artinya negatif 1 harus berubah jadi 0, negatif 5 juga harus berubah jadi 0. Dengan cara negatif 1 kan berada pada baris pertama. Maka baris pertama kita jumlahkan dengan baris kedua, sedangkan baris ketiga berarti baris ketiga kita jumlahkan 5 dikalikan baris kedua. Barulah nanti min 1 akan berubah jadi 0, min 5 juga akan berubah jadi 0. Nah, bisa dihitung secara buramnya, artinya bisa dihitung secara coret-coretnya gitu ya. Kemudian setelah kita lakukan operasi semua ini, kita akan mendapatkan iterasi kedua ya, di mana pada iterasi kedua variabel masuk akan menggantikan variabel keluar. Maka akan kita dapatkan pada iterasi di sini ya, iterasi kedua, maka X1, X2 min F ya, kita dapatkan 1 0 min 2 1 0 4 ya. Kemudian 0 1 min 3 1 0 3, 0 0 negatif 12 5 1 18. Nah, kemudian akan kita cek apakah ini sudah optimal atau belum dan seperti itu. Nah, caranya adalah kita lihat pada baris min F. Baris min F ini ternyata masih ada yang negatif, yaitu adalah negatif 12. Sehingga karena ini masih berada posisi ya pada kondisi negatif, artinya dia akan menjadi kolom kunci, kan gitu. Karena jadi kolom kunci, S1 akan menjadi variabel masuk. Nah, kemudian akan kita tentukan baris kunci melalui rasio. Ternyata di sini rasionya adalah gagal karena ketika
ruas kanan, BI kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci, berarti 4 dibagi min 2, maka rasionya kan negatif, maka dianggap tidak ada. Kemudian 3 dibagi dengan min 3, maka juga negatif, maka dianggap tidak ada. Ternyata rasionya tidak ada. Karena rasionya sudah tidak ada, maka kondisi yang seperti ini sebenarnya merupakan kondisi yang tidak terbatas atau unbounded. Cirinya adalah ya, ketika koefisien dari variabel masuk, artinya koefisien dari variabel masuk berarti artinya pada kolom kunci ya. Kolom kunci ini semua nilainya adalah negatif atau nol gitu ya. Maka dia disebut dengan unbounded. Jadi kita cek aja, nanti yang akan menjadi variabel masuk mana gitu. Kemudian jelas variabel masuknya adalah S1 dan terlanya ketika kita lihat pada S1 semuanya adalah negatif atau 0 ya. Misalkan min 2 sama 0 gitu ya. Itu nanti juga kondisinya adalah unbounded. Karena pembagian dengan negatif dan pembagian dengan 0, yang pembagian dengan 0 menjadikan tidak terdefinisi, sedangkan pembagian dengan negatif akan menjadikan negatif, padahal rasio tidak ada yang bernilai negatif. Nah, ini latihan ya. Mungkin teman-teman bisa menyelesaikannya menggunakan kaidah metode Simplex ya. Yang pertama, minimum F sama dengan 4, X1 ditambah X2 dengan kendalanya sebagai berikut. Kemudian nomor 2, ada maksimum F sama dengan 3X1 ditambah 5X2, kendalanya seperti itu. Kemudian minimum F sama dengan negatif 40X1 dikurangi 100X2 dengan kendalanya sebagai berikut. Dan X1, X2-nya semuanya lebih besar sama dengan 0. Nah, itulah kondisi ketika aplikasi atau algoritma metode Simplex kita gunakan, tapi ternyata pemrograman linearnya berupa kondisi yang tidak terbatas atau unbounded. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.